Pesanan Anda hampir terlambat. Fei Fei, aku lagi ngantar pesanan nih. Aku masih ada satu pesanan yang hampir terlambat. Nanti malam kita bicara lagi, ya? Wang Jiabao, jangan main-main dengan aku. Kamu mau menghindar lagi? Aku tanya kamu. Apartemen 3 kamar yang kita lihat dulu. Kalau tidak segera beli, bisa jadi sudah laku. Dan mobil. Teman-teman cewekku semuanya punya mobil. Cuma aku, keluar harus naik bus yang penuh. Malu-maluin, kan? Fei Fei, pesanan aku beneran mau terlambat. Kalau sampai terlambat, pelanggan pasti komplain, pasti dipotong gaji. Kita bicara nanti, oke? Tidak oke? Tidak, aku belum selesai bicara. Kamu mau tutup telepon aja. Dan ibuku bilang, mas kawin 500.000 sudah cukup sedikit. Xiao Rui, tetangga kita. Gimana? Jatuh? Sudah seharusnya. Kalau punya kemampuan sedikit saja, masih harus kerja ngantar makanan malam-malam. Pokoknya kalau semua ini nggak bisa disediakan, urusan nikah jangan dibahas. Halo? Halo apa halo? Pesanan ini kok lama banget dikirimnya? Kamu ngapain lama-lama? Maaf, aku kecelakaan di jalan. Aku akan segera antarkan. Masih kecelakaan lagi. Semua cuma akal-akalan. Jangan diantar lagi, udah nggak mood makan. Tunggu aja rating jelek. Halo? Sayang, beberapa hari yang lalu, aku lihat ada kalung yang bagus. Aku suka banget, cuma agak mahal. Beli saja yang kamu suka, berapa harganya? Aku transfer. Sayang, memang kamu yang paling baik. Xiao Chen, kemari dong lihatlah Fei Fei kita ini, keras kepala sekali. Kalau sudah suka sama siapa dia mati-matian, matanya cuma lihat kamu. Iya, aku percaya takdir. Aku dan kamu memang ditakdirkan. Aku cuma mau menikah denganmu. Fei Fei, kita dengar saran Yu Chai, cari hari baik, langsung lamar saja. Santai saja, jangan buru-buru. Menikah kan cuma masalah waktu. Fei Fei, kalau kamu bisa kasih aku anak laki-laki, itu baru sempurna. Nanti maharnya ku bayar 2 kali lipat. Perusahaanku ada urusan, aku duluan ya. Dengar nggak, mahar 2 kali lipat, lol, kalau gitu Bu, nanti uang ratusan ribu rupiah ini, kita bayar utang dulu, oke? Sisanya masih 200-an ribu rupiah. Ibu ini, hidupku bakal berubah total. Kalau kamu kurangin main judi. Nggak mungkin, selama ini aku terus-terusan bayarin utangmu. Nggak mungkin, sampai ayah mati kesal karena kamu. Jangan banyak omong. Kamu tahu nggak susahnya aku besarin kamu selama ini. Sekarang waktunya ibumu nikmati hidup. Kalau gitu, Wang Jiabao itu lupakan saja. Aku malas meladeninya. Lihat mukanya saja aku sudah jengkel. Nggak boleh. Kamu bodoh ya. Si Dabao yang tolol itu sangat suka sama kamu, kayaknya sekarang lagi siap-siap mahar. Nanti, setelah dapat uangnya, cepat-cepat putus sama dia. Kalau dia minta uangnya kembali gimana? Berani dia, masa 3 tahun waktumu sia-sia. Uang itu memang hakmu. Namanya juga uang ganti rugi batin. Akhirnya sampai juga. Jiabao. Ya? Lao Zhang suruh kamu ke kantornya. Kamu tahu ada apa? Nggak tahu, tapi dari raut mukanya sepertinya tidak akan baik. Cepat sana. Makasih. Silahkan masuk. Bos? Anda cari saya? Wang Jiabao. Ya? Kamu masih berani datang? Setiap hari kamu bukan telat, ya pas-pasan datangnya. Gak ada urusan malah pulang duluan. Kamu anggap saya buta? Bukan, bos. Saya memang ada kesulitan yang sulit diungkapkan. Kesulitan yang sulit diungkapkan? Kamu malah pakai peribahasa? Dengar baik-baik, Wang Jiabao. Perusahaan tidak butuh orang yang nganggur. Target penjualanmu 0 selama 3 bulan berturut-turut. Kalau masih begini, kamu bisa angkat kaki dari sini. Terima kasih, bos. Terima kasih atas dorongan bos. Begini, bos. Saya bersumpah mulai sekarang, saya tidak akan telat lagi, dan saya pasti akan hadir tepat waktu. Ya. Lihat mukamu saja sudah sebel. Pergi sana, pergi.
200.000? Cuma 200.000? Beli rumah pakai apa? Kamu khawatir apa? Masalah mahar dari calon mertua lagi? Ibunya minta apartemen 3 kamar. Sama 1 mobil. Ginjalku dijual pun nggak cukup. Jiabao, aku sarankan kamu pikirkan baik-baik. Menurutku, pacarmu itu sama sekali nggak berniat nikah sama kamu. Kondisi keluargamu, masa dia nggak tahu? Tapi aku dan Fei Fei sudah 3 tahun bersama. Nggak mungkin. Nanti juga ada jalannya. Nggak mungkin. Baiklah. Halo. Halo, ada apa? Kalau bukan soal mas kawin, jangan bicara lagi. Bukan, Fei Fei, jangan tutup telepon, jangan tutup, Fei Fei. Aku baru pulang kerja. Lihat, kita sudah setengah bulan tidak bertemu. Itu, aku baru-baru ini mengantar makanan, ada restoran yang bagus, aku ajak kamu makan di sana. Wang Jiabao, apa kamu sakit? Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Aku sudah jelaskan dengan jelas terakhir kali. Ibuku sudah marah padaku karena soal mas kawin. Katakan, kamu setidaknya bisa mengumpulkan sedikit mas kawin dulu. Itu juga menunjukkan sedikit ketulusan. Seluruh tubuhmu, hanya jam tangan jelek yang kamu pakai itu yang bernilai sedikit. Fei Fei, jam tangan ini tidak bisa dijual, jam tangan ini adalah satu-satunya hadiah yang ditinggalkan ibuku untukku. Lihat, kamu juga tahu kondisiku, tapi aku sekarang sedang menangani bisnis, bulan depan, aku mungkin dapat komisi. Siapa yang peduli dengan barang-barang murah itu? Sudahlah, jangan bicara lagi, aku sedang sibuk. Bagaimanapun, soal mas kawin belum ada kepastian. Kita sebaiknya tidak bertemu dulu, begitu saja. Bukan, Fei Fei, Fei Fei. Apa? Kalian siapa? Kenal aku? Wanita di foto ini, kamu kenal? Wang Jiabao, orang di foto ini kamu kenal? Hah? Wang Jiabao, Ini kan foto aku sama ibuku, kok kalian punya? Apa sih? Aduh. Kalian mau apa? Kalian mau apa sih? Kalian salah tangkap orang ya? Aku cuma karyawan biasa di sebuah perusahaan, gajian cuma ribuan rupiah sebulan. Nggak punya mobil, rumah, atau tabungan. Malah mahar buat nikah aja belum terkumpul, pacar aku aja udah blokir aku. Aku mau nikah, aja susah banget. Bro, pernah lihat orang kaya aku nggak sih? Kalian kejam banget sih. sudah selesai? Terus, siapa bilang kami mau menyandera? Kalian benar-benar kejam ya? Sudah selesai bicara? Lagi pula siapa bilang mau menculikmu? Tidak menculikku? Aku tidak menculik diriku sendiri. Kalian ini mau apa? Aku tidak punya saudara atau kenalan. Kamu terus-terusan menangis. Aku juga belum sempat memperkenalkan diri. Namaku Shen Yue. Aku adalah sekretaris ketua direksi grup Nancheng. Menemukanmu kali ini adalah tugas yang diberikan Ketua Yu kepadaku. Kamu adalah cucu yang hilang selama bertahun-tahun dari Direktur Utama kami, Pak Yu. Pak Yu sudah mencarimu bertahun-tahun. Kedatangan kami kali ini adalah untuk membawamu menemui Pak Yu. Yu Zhengsheng, ketua direksi grup selatan itu. Miliarder itu, dia mencariku? Dia mencariku untuk apa? Kamu adalah cucu yang hilang selama bertahun-tahun dari Direktur Utama kami, Pak Yu. Pak Yu sudah mencarimu bertahun-tahun. Kedatangan kami kali ini adalah untuk membawamu menemui Pak Yu. Jangan bilang padaku, Pak Yu mencari aku untuk kembali dan mewarisi kekayaannya yang miliaran. Aku berbalik nasib menjadi presiden direktur muda. Kalian ini menipu siapa saja boleh, tapi harusnya jangan menipuku. Akting kalian ini terlalu buruk. Wang Jiabao. Jam tangan yang kamu pakai di tanganmu itu, bukan milikmu sendiri, kan? Jam tangan itu meski modelnya agak lama, tapi harganya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh penghasilanmu sekarang. Jam ini
Jam ini ditinggalkan ibuku untukku sebelum dia pergi. Jangan kalian berani-berani mengincarnya. Wang Jiabao, apakah ibumu bernama Wang Yueru? Jam tangan ini adalah pemberian ayahmu yang belum pernah kamu temui. Jam tangan di tanganmu ini sebenarnya adalah peninggalan ayahmu yang belum pernah kamu temui. Kalian turun dulu saja. Ternyata banyak hal yang memang tidak kamu ketahui. Ibumu namanya Wang Yueru, benar kan? Sebenarnya kamu mengikuti marga ibumu. Ayahmu bernama Yu Yuanyang, yaitu putra satu-satunya dari direktur utama kami. Dulu ayahmu berkenalan dengan ibumu. Karena takut perbedaan status memberi tekanan pada pasangannya, juga takut hubungan ini dihalangi oleh keluarga, menimbulkan masalah lain. Jadi ayahmu selalu menyembunyikan identitasnya dari ibumu, berencana mencari waktu yang tepat untuk memberitahu ibumu kebenarannya. Benar-benar seperti di sinetron. Kemudian karena sebuah kecelakaan mobil, ayahmu meninggal dunia. Saat itu, ibumu sepertinya sudah mengandung. Ayahmu awalnya berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa ibumu kembali ke keluarga Yu, tetapi juga karena kecelakaan ini, meninggalkan kalian berdua, janda, dan anak yatim. Karena sejak lahir kamu selalu menggunakan marga ibumu. Jadi Direktur Yu sama sekali tidak tahu keberadaanmu. Waktu kecil, anak-anak di sekitar bilang aku anak yang tidak punya ayah. Setiap kali aku pulang sambil menangis dan bertanya pada ibuku. Ibuku selalu bilang padaku, aku punya ayah. Hanya saja dia sudah tiada, pergi ke tempat yang sangat jauh. Tetangga di sekitar terus membujuk ibuku, agar ibuku mencari keluarga ayahku dan menyerahkan aku ke sana. Lagi pula membawa anak bawang, dia juga sulit menikah lagi, tapi ibuku memang tidak pernah menikah lagi. 5 tahun yang lalu, ibuku meninggal dunia. Sebelum ibuku meninggal, dia menyerahkan jam tangan ini padaku. Direktur Yu, orang tua yang mengantar anaknya yang lebih dulu pergi. Kesehatannya langsung merosot. Bertahun-tahun tidak bisa bangkit dari kesedihan kehilangan anak, juga karena suatu kesempatan yang tidak disengaja. Direktur Yu tahu ayahmu punya seorang kekasih, lalu menyuruh orang melakukan penyelidikan mendalam. Baru tahu keberadaanmu. Kamu percaya atau tidak, terserah kamu. Ikut saja aku pulang untuk melihat. Nanti kamu akan tahu ini benar atau palsu, seperti yang kamu katakan. Apalagi yang bisa aku tipu darimu? Hei, walaupun begitu, perlukah kamu menyakiti seperti ini? Baiklah, jika ini benar. Setidaknya aku masih punya keluarga di dunia ini. Hari ini sudah terlalu sore. Saya tidak akan mengajakmu menemui Bapak Yu. Dia sedang tidak sehat, tidak baik jika terlalu excited. Besok pagi saya akan menjemputmu. Oh ya? Besok pagi tidak bisa, besok pagi, kalau saya tidak masuk kerja lagi. Bos akan memecat saya. Tidak perlu khawatir tentang kutimu. Saya akan mengurusnya untukmu. Lagi pula, pekerjaan ini bagi kamu, sudah tidak penting lagi. Dengar, jangan kabur. Kalau membuat Bapak Yu kecewa, kamu akan mendapat masalah besar. Oke. Cantik juga ya, kenapa begitu kasar? Silakan masuk. Cucu besar. Orang tua ini langsung menyebut cucu saat bertemu, sopan. Bapak Yu, jangan terlalu excited, apakah tidak salah? Tidak salah. Bentuk mata ini, hidung tinggi ini. Sama seperti saya saat muda. Xiao Yue, kamu bilang, mirip tidak? Mirip, memang mirip. Bapak Yu, jangan lupa ya, dokter bilang jangan terlalu emosional, perhatikan kesehatan tubuh. Cucu. Bapak Yu, bisakah Anda memanggil saya Wang Jiabao? Atau panggil saja Jiabao? Juga boleh Anda memanggil saya cucu terus, rasanya aneh. Benar, ini juga benar. Jiabao, beberapa tahun ini, sudah susah payah, kamu dan ibumu, Yusi juga tidak baik, baru sekarang, menemukan kalian. Yu, Bapak Yu, meskipun mendengar kabar ini, saya sangat senang, juga sangat terharu. Tapi Bapak Yu ini belum dikonfirmasi. Di tengah-tengah ini sangat mungkin terjadi kesalahan Anda, sebaiknya konfirmasi lagi. Bapak Yu, Anda lihat jam tangannya itu. Jam. Tidak mungkin salah.
Jam ini adalah hadiah yang saya beli untuk ayahmu saat pulang dari studi di luar negeri. Saya beli hadiah untuk ayahmu. Waktu itu, ayahmu sangat menyukainya. Kemudian ayahmu mengalami musibah. Jam ini, kami tidak pernah menemukannya. Sepertinya dia memberikannya kepada ibumu. Jia Bao, saya mengerti kekhawatiranmu, karena saya bisa menyuruh Shen Yue menemukan kalian, artinya saya sudah mempersiapkan segalanya dengan matang. Shen Yue. Nanti saya akan menyuruh Shen Yue mengirim sampel ini untuk diperiksa, melakukan tes DNA, lalu kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Saya akan memberitahu semua orang saya, Yu Zhengsheng, tidak akan mati sendirian. Saya punya cucu saya, Jia Bao, kontrak warisan saham ini. Begitu hasil tes DNA keluar, saya akan umumkan ke Dewan Direksi. Kamu adalah penerus masa depan grup Nancheng. $5 juta. 100 juta. Benar, ini hanya aset perusahaan. Saya masih punya lukisan kaligrafi, barang antik, properti. Semua ini milikmu. Saya? Nanti semua ini akan jadi milikmu. Terima kasih ya. Terima kasih EKNB, tapi ini terlalu berlebihan. Kien kan? Tapi ini terlalu berlebihan. Sampai sekarang, aku masih seperti bermimpi, benar-benar seperti mimpi. Bisakah Anda izinkan saya pulang dan memikirkannya? Bisakah Anda izinkan saya pulang dan memikirkan ini? Wang Jiabao, jangan terlalu lebay. Kamu tahu sudah berapa lama ketua direksi menunggu hari ini? Dia sudah tua. Kesehatannya tidak baik, karena tahu kamu akan datang. Tadi malam dia tidak tidur sama sekali. Kamu benar-benar jangan keterlaluan. Benar-benar jangan keterlaluan KINB. Benar-benar jangan terlalu keras KINB. ROWY. Shen Yue, jangan buru-buru. Ini bukan salah Jia Bao. Siapapun yang mengganti, tidak akan bisa menerima segera. Jia Bao, selagi laporan pemeriksaan belum keluar, jangan buru-buru KINB Row. Kamu pertimbangkan baik-baik, ROWV, KINB. Tapi apapun yang dipikirkan, hasilnya tidak akan berubah. Dan, fakta, bahwa kamu adalah cucuku. Jia Bao, kamu pulang dulu. Dan, Aro. Baik, terima kasih. Kalau begitu, saya pulang dan memikirkannya. Saya pulang dan memikirkan ROW KINB. Anda jaga kesehatan ya. Ketua direksi. Meskipun dia adalah cucu Anda, saya harus mengatakan dia terlalu lebay. Dia tidak bisa melihat kebaikan Anda padanya. Shen Yue, kamu bilang kekayaan yang melimpah ini, siapapun yang mengganti, tidak akan bisa menerima segera. Tapi Jia Bao tidak langsung menyetujuinya. Ini menunjukkan kualitas dan kepribadian anak ini tahan uji. Apa yang harus dilakukan? Aku akan mencari Song Feifei untuk berdiskusi. Dengar saran dia. Song Feifei, dia siapa? Kenapa kamu memeluknya tadi? Bocah brengsek, singkirkan tanganmu yang jahat itu. Kamu siapa sih? Siapa aku? Song Feifei, kamu bilang dia, aku adalah pacarmu yang sebenarnya? Sayang. Takut. Jangan takut, Fei Fei. Kamu bilang aku? Dia itu yang kamu bilang sebelumnya, si miskin yang selalu mengganggu kamu? Aku mengganggu kamu? Song Feifei, kamu bicara harus berdasarkan hati nurani. Brengsek. Lihat kamu yang miskin itu, hari ini aku akan menunjukkan siapa pacar Fei Fei yang sebenarnya. Shen Yue, kenapa kamu? Si perempuan brengsek ini siapa? Kalau tidak lepas, aku akan pukul kamu juga. Aduh. Sakit sekali. Sekarang sudah era hukum. Kamu masih bisa melakukan kekerasan di depan umum? Aku sudah menghubungi polisi. Polisi akan datang sebentar lagi. Jangan menakut-nakuti kami. Kami tidak takut kamu. Sayang, lihat dia mengganggu kami. Kamu hukum dia untuk aku. Lihat dia masih berani ikut campur. Shen Yue,
Sekretaris Chairman Grup Nancheng. Aku hari ini, kalau sedikit saja kulit tergores, kamu tunggu saja kontak dari pengacara grup itu. Aku ingin lihat siapa yang bisa begitu sombong. Melukai orang, masih bisa bebas dari hukum. Sayang dia pasti menipu kamu. Direktur Grup Nancheng. Sekretaris direktur datang ke sini tengah malam. Aku saja. Benar juga. Aku dengar, sekretaris direktur grup Nancheng muda dan kompeten, direktur, memperlakukan dia seperti anak sendiri, sangat percaya. Orang penting seperti ini mencari si brengsek ini? Jangan-jangan dia melakukan sesuatu yang buruk? Kita jangan ikut campur dalam masalah ini. Si brengsek. Aku peringatkan kamu, jangan ganggu Fei Fei lagi, kamu pantas? Ini pacar kamu yang kamu cinta mati? Shen Yue, kenapa kamu selalu muncul? Aku datang mencari Song Fei Fei, bagaimana kamu tahu? Aku mencari kamu di rumah, di kantor, tapi tidak menemukan kamu. Dengan otak cinta kamu, pasti kamu datang mencari dia. Ada apa yang tidak bisa kamu sekalian selesaikan di kantor Direktur Yu? Ini memang tidak bisa dibicarakan. Karena aku baru saja ke kantor kamu untuk mengundurkan diri. Apa? Tidak, Shen Yue, kamu berhak apa mengundurkan diri aku? Mengundurkan diri. Berdasarkan apa kau berani mengundurkan diri untukku? Shen Yue, kau ini gila ya? Aku akan memutus jalan mundurmu. Supaya kau tidak menyakiti hati Pak Yu. Lagi pula, memangnya ada apa yang istimewa dari perusahaan lamamu itu? Mereka sudah lama ingin memecatmu? Kenapa kau mengundurkan diri untukku? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa kau berani mengundurkan diri untukku? Aku sudah dapat surat penawaran dari grup Nancheng. Lunasi uang denda kontrakmu dan menjalin kerja sama proyek kecil dengan perusahaan lamamu. Sederhananya, aku mengeluarkan biaya besar untuk merekrutmu ke sini. Gila? Apa kau gila? Apa itu perintah Pak Tua? Hormatilah Pak Yu. Meskipun kau benar-benar ahli warisnya, kau tidak berhak memanggilnya seperti itu. Hei, sudah datang sampai sini, mau makan malam bareng? Ini, dan ini, sama ini masakan khas rumah mereka. Harus pesan. Ganti pacar baru ya? Harus diakui, jauh lebih baik dari yang dulu. Aduh, jangan asal bicara. Aku dan dia. Aduh, bisa dibilang rekan kerja. Aduh, sudahlah, sudah. Cepat sajikan makanannya. Aku kelaparan. Sepertinya dulu kau sering makan di sini ya? Dulu pernah makan di sini bersama Song Fei Fei. Tapi dia tidak suka tempat seperti ini. Dia sih, cuma suka makan steak. Kau tahu, steak itu loh, sekali makan habiskan setengah gajiku. Shen Yue. Kau asisten direktur utama, yang terhormat. Kenapa bisa makan bersamaku di sini? Mungkin kau tidak percaya. Kalau bukan karena Direktur Yu, aku mungkin bahkan tidak bisa makan. Kamu mungkin tidak percaya kalau aku bilang, kalau tidak ada Direktur Yu, aku mungkin bahkan tidak bisa makan. Dari kecil, aku tinggal di rumah gubuk 10 meter persegi. Kami bertiga sekeluarga, berdesakan di ruangan 10 meter ini. Ruangan gelap dan lembab bau jamur menyebar di mana-mana. Jadi, impian aku sejak kecil adalah bisa memiliki rumah besar sendiri. Sebenarnya, lahir di keluarga seperti apa bukan pilihan aku, tetapi aku juga tidak pernah menyerah karena miskin. Tetapi ada ayah yang kecanduan alkohol dan ibu yang bisa dibilang lemah. Ayahku setiap hari kecanduan minum, kalau kebanyakan langsung memukul atau memarahi ibu. Bahkan ibu masih membela dia. Bilang ke aku, ayah hanya minum sedikit lebih banyak. Jadi aku selalu menunggu diri aku tumbuh besar. Karena kalau sudah besar bisa lepas dari keluarga ini. Tetapi, tidak akan begitu tepat, kan ibu kamu? Ibu aku tubuhnya selalu tidak sehat. Ditambah tekanan lama dan kelelahan fisik. Tidak lama kemudian meninggal. Untung kamu masih punya ayah. Jangan bicara tentang ayah. Setelah ibu meninggal, ayah tidak mengizinkan aku sekolah. Setiap hari cuci baju dan masak untuk dia. Bekerja untuk dia. Kalau sedikit saja salah, dia langsung memukul aku. Pada saat itu menurut aku, meninggal ibu. Sebenarnya dia sudah terbebas. Dia menikmati kebahagiaan.
Dia meninggalkan aku di sini, aku sedang menanggung dosa dia. Pada saat itu aku baru 14 tahun. Lalu bagaimana kamu bisa pergi? Ibu dari komunitas tahu kondisi aku. Jadi dia selalu lebih memperhatikan aku. Di kota kami ada perusahaan amal. Ibu komunitas memberikan data aku ke perusahaan amal. Aku tidak akan pernah lupa sore yang mengubah nasib aku hari itu, aku pulang ke rumah. Ibu komunitas dan seorang pria berpakaian sangat rapi sedang menunggu aku di rumah. Aku tahu pasti orang ini sangat kaya. Orang itu mendekati aku. Dia membungkuk dan bicara lembut ke aku. Anak kecil, jangan khawatir. Besok kamu bisa sekolah lagi, dia bilang ke aku. Kamu tidak perlu urus apa-apa. Kamu hanya belajar serius, menghargai hidup, menghargai diri sendiri. Orang ini adalah Direktur Yu. Ya, itu dia. Wah, apa aku pindah dimensi? Hal ini drama TV pun nggak berani bikin cerita kayak gini. Jadi, Pak Yu adalah orang yang paling penting bagiku. Kalau bukan karena beliau, nggak akan ada aku yang sekarang. Terus gimana setelah itu, ayahmu? Sejak dapat bantuan dana dari Pak Yu, ayahku malah jadi makin menjadi-jadi. Minumnya nggak ada hentinya, siang malam. Akhirnya mati karena minuman keras. Tapi aku memang merasa terbebas. Bisa belajar dengan serius tanpa ada beban lagi. Saat itulah aku bertekad harus jadi orang yang berharga dan berguna. Kemudian, setelah lulus kuliah, aku langsung masuk ke grup Nancheng, jadi asisten direktur utama. Aku tahu ini juga kesempatan yang Pak Yu berikan padaku. Jadi, Pak Yu bukan cuma penyelamatku, tapi juga keluargaku. Jadi, ketaatanmu pada Pak Yu. Sekarang aku mengerti. Bukan cuma aku, terutama kamu, jangan sampai mengecewakan direktur utama. Sudah. Ayo makan, nanti kalau masakannya udah dingin, nggak enak lagi. Semuanya tunggu hasil tes DNA keluar dulu, oke? Oh iya. Yang ini, di restoran mereka enak banget. Aromanya aja udah wangi. Enak nggak? Enak. Mirip. Beneran mirip. Mirip apa? Mirip Pak Yu. Kalian berdua orangnya lembut dan asyik. Di dunia bisnis, Pak Yu tegas dan cepat mengambil keputusan. Kalau enggak, grup Nancheng nggak akan bertahan puluhan tahun. Tapi direktur utama beliau melarangku memberitahumu. Tapi aku rasa kamu harus siap mental soal ini. Grup ini memang sedang menghadapi krisis besar. Grup ini memang sedang menghadapi krisis yang sangat besar. Saat ini, hanya ini yang bisa kukatakan padamu. Aku harap kamu bisa mengerti dan menerimanya. Tanggung jawab yang akan kamu pikul selanjutnya, kesehatan ketua dalam beberapa tahun terakhir sudah jauh menurun. Dia lebih membutuhkanmu daripada sebelumnya. Kalau aku benar-benar cucu kandung Yu Zhengsheng, apa yang harus kulakukan? Haruskah aku menerimanya begitu saja? Beban ini terlalu berat. Fai Fei. Coba tebak, siapa yang baru saja kulihat? Aduh, Bu. Aku baru saja tertidur sebentar. Lagi lihat siapa, bikin kaget aja. Aku lihat si miskin Wang Jiabao tadi, di warung kecil di bawah rumah kita. Apa anehnya lihat dia di sana? Kalau lihat dia di restoran bintang Michelin, baru aneh. Tunggu. Jangan-jangan dia lagi nungguin aku karena kejadian malam ini. Bukan. Ada cewek di sebelahnya, cantik banget. Dandanannya wah banget. Aku tahu, pasti cewek tadi malam itu. Katanya sekretaris ketua grup Nancheng. Cuma Chen Yuchai yang percaya omongan macam itu. Maksudku, dia sekretaris siapapun, itu bukan urusan kita. Yang penting, bebek yang sudah di tangan jangan sampai lepas. Chen Yuchai, kamu harus nikah sama dia. Uang Wang Jiabao juga harus kamu kuras habis. Jangan tegang-tegang gitu dong, RMOOZGVMA. Pak Yu, meskipun aku bukan cucu kandungmu, Shen Yue kan cukup cakap, dia tuh juga bisa menopang grup perusahaan ini, menopang 7GV. Wang Jiabao, kamu ngomong apa sih? Direktur utama,
Ini hasil tes DNA yang baru dikirim lembaga hari ini. Tenang saja, tidak melalui tangan orang lain. Setelah sampai di tangan, langsung kubawa untukmu. Baik. Pergi dulu. Shen Yue tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Benar-benar cucuku. Aku bilang, benar-benar tidak mungkin salah. MOO benar-benar tidak mungkin salah. 7GUM, bilang benar-benar tidak mungkin salah. Yuanyang, akhirnya aku bisa membawa pulang anakmu. Itu, Pak Yu. Kenapa masih panggil Pak Yu? Sekarang harus panggil kakek. No. Shen Yue, segera adakan konferensi pers dan rapat dewan direksi. Aku akan umumkan penerus masa depan Nancheng Group kepada semua orang. Baik. Shen Yue. Jia Bao selama lebih dari 20 tahun ini hidup sebatang kara di luar. Sekarang pulang, tidak hanya akan mewarisi urusan perusahaan, kau harus membantu dan mendukungnya. Kau juga tahu kondisi tubuhku ini, Direktur Utama. Direktur Utama, tenang saja, ada aku di sini. Aku akan bantu Jia Bao duduk kokoh di posisi Direktur Utama, tidak akan mengecewakanmu. Bu cepat datang. Kenapa sih? Kayak setan penggiring gitu tiap hari. Bu, lihat berita ini. Ini, astaga. Orang ini apakah itu Wang Jiabao? Aku lihat nama Wang Jiabao masih tertulis di sini. Ini kan buat konfirmasi sama kamu. Astaga, Fei-Feiku ya, rezeki yang melimpah ruah ini benar-benar datang. Astaga, ya ampun, apalagi kekayaan melimpah ini. Orang sepintar aku, bagaimana bisa melahirkan kamu bodoh ini? Wang Jiabao akan mewarisi posisi Direktur Utama. Kamu adalah istri Direktur Utama. Nanti ya, seluruh grup Nancheng akan menjadi milik kita. Tapi sebelumnya aku dibilangin banyak kata-kata kasar olehnya. Apakah dia tidak akan mendendam padaku? Dia berani, atau bilang kamu bodoh? Si Wang Jiabao itu cuma pengemis cinta. Dulu dia ngejar-ngejar terus. Ngejar kamu selama 3 tahun. Sekarang ya kamu cuma perlu menggerakkan jari, dia akan dengan patuh mengikutimu pulang. Lagi pula, kamu tidak bisa pakai sedikit trik? Tapi bagaimana dengan Chen Yuchai itu? Dia tidak akan memukulku sampai mati, kan? Dia berani? Nanti kamu akan menjadi istri Direktur Utama Grup Nancheng. Beri dia nyali. Bapak Yu, saya tidak setuju. Anak muda yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Anak muda, langsung bilang mau mewarisi semua saham. Jujur saja, kamu juga tidak menghargai kami sebagai pemegang saham, kan? Masa sih disebut anak muda? Saya sudah konfirmasi hubungan darah dengan Jia Bao. Lagi pula, dia memang anggota keluarga Yu. Para direktur yang hadir, semua juga tahu. Kalau Yuanyang masih ada, posisi saya ini juga ada bagiannya. Lagi pula, Jia Bao adalah putra Yuanyang. Sekarang saya transfer saham saya ke Jia Bao, apa masalahnya? Inikah perebutan kekuasaan di grup besar? Ini jelas sudah direncanakan dari awal? Mau mempermalukan ketua direktur lama. Para direktur yang hadir, kalian memang punya hak memberi saran. Tapi, 80% saham grup perusahaan ada di tangan Bapak Yu sebagai pelaksana penuh. Menurut saya, dia berhak mengatur sahamnya sendiri. Saya sudah mengirimkan laporan tes DNA Wang Jiabao dan Bapak Yu ke ponsel kalian. Menurut saya, Wang Jiabao menggantikan perusahaan hanya masalah waktu. Lagi pula, Bapak Yu masih ada. Semua tidak perlu terlalu tegang. Shen Yue, kamu cuma sekretaris. Kalau bukan karena Bapak Yu, kamu bahkan tidak tahu harus di mana. Di rapat direksi kamu ribut di sini. Kamu siapa? Meskipun anggota dewan direksi, tapi ketua lama masih duduk di sini, seharusnya tidak perlu bicara kasar, apalagi Yudong masih duduk di sini. Saya tahu duduk di sini hari ini akan memicu banyak pertanyaan dan perdebatan. Tapi ini tidak berarti saya akan mundur dan menyerah. Jika ada yang meragukan tes DNA, saya bersedia ikut tes DNA kedua bersama para direktur. Jika ada yang meragukan keputusan Yu Dongbaik sebagai anggota keluarga Yu atau penerus masa depan grup Nancheng,
saya tidak akan membiarkan hal ini terjadi, mungkin Anda belum terlalu mengenal saya. Meskipun perusahaan saya sebelumnya tidak sebesar grup Nancheng, tapi saya memang lulusan universitas top di Cina. Dengan beasiswa nasional, mahasiswa master manajemen yang direkomendasikan. Meskipun belum pernah bekerja di posisi manajemen, tapi saya percaya kemampuan belajar saya pasti bisa memahami dan menguasai bisnis grup dalam waktu singkat. Selain itu, saya dan Yudong sangat menghormati dan percaya asisten Shen. Saya akan cepat mengambil alih urusan grup. Baik. Hari ini mengadakan rapat Dewan Direksi. Mengumumkan pendapat saya tentang transfer saham. Tentu seperti yang Anda lihat. Orang tua ini masih berjuang, masih duduk dengan tenang di sini dan bertarung bersama kalian. Lagi pula, generasi muda sekarang sangat mengagumkan. Nah, kalian juga tidak perlu khawatir, grup Nancheng kita dari dalam keluar pasti tak tergoyahkan. Karena kalian semua tidak punya pendapat lain. Kalau begitu, kita bubar saja. Memang benar cucu Yu Zhengsheng. Penuh semangat, penuh tekad. Denganmu di grup, kakek jadi tenang. Shen Yue, selama bertahun-tahun ini. Kamu tahu, selama bertahun-tahun ini, aku selalu menganggapmu sebagai anak keluarga Yu. Anak keluarga Yu, tidak peduli aku ada atau tidak, kamu harus membantu Jiabao. Tahu. Hei, Pak Yu, jangan terlalu banyak berpikir, tubuh Bapak masih sehat, kok, grup masih perlu, Bapak memimpin situasi. Pak Yu, masih dipanggil Pak Yu. Ini mau bikin kakek marah? Aku belum terlalu terbiasa. Kakek. Iya. Sekarang Bapak senang? Hah? Senang? Senang sekali. Hari ini di rapat Dewan Direksi terima kasih sudah membelaku. Mereka begitu memperlakukan seorang perempuan, aku benar-benar tidak tega melihatnya. Sebenarnya aku sudah lama terbiasa dulu saat ketua dewan mengundangku bekerja di perusahaan, sudah banyak yang meragukan. Sebenarnya mereka itu takut. Takut? Takut apa? Karena aku adalah mata Pak Yu, mereka semua tahu hubunganku baik dengan Pak Yu. Kalau begitu, pasti akan menyentuh kepentingan beberapa orang. Oh, lalu, apa maksud beberapa direktur tadi? Sebelumnya sudah kuceritakan padamu. Ketua dewan kehilangan anaknya di usia paruh baya, istrinya juga terlalu sedih dan marah, sakit dan tidak kunjung sembuh. Beberapa tahun kemudian juga meninggal. Sejak itu, ketua dewan tidak menikah lagi. Nah, saat itulah, pemegang saham lainnya mulai mengincar ketua dewan ingin merebut saham yang dipegang ketua dewan. Beberapa dari mereka bahkan masih kerabat ketua dewan. Begitu rupanya. Seiring usia ketua dewan yang semakin tua, beberapa tahun terakhir kesehatannya juga sering bermasalah. Entah dari mana para pemegang saham itu mendapat kabarnya, mereka merasa ada kesempatan. Di rapat dewan juga sudah beberapa kali mengusulkan ketua dewan untuk mundur dan beristirahat, sebenarnya kan cuma ingin merebut saham perusahaan. Oh, aku mengerti, mereka ingin melemahkan kekuasaan kakek melalui grup. Atas nama grup, memaksa kakek menyerahkan sahamnya sendiri. Lalu sedikit demi sedikit menarik hak suara grup ke tangan mereka. Wah, tak kusangka kamu memang lumayan, kukira kau mengira. Kau pikir aku cuma tukang antar makanan? Gelar gandaku, bukan dapat percuma. Aku hanya butuh panggung saja. Kemunculan Wang Jiabao, awalnya kukira akan menjadi faktor yang tidak stabil. Tapi kenapa sekarang aku merasa sangat, sudahlah, baru bicara 2 patah kata, kamu sudah mulai tidak serius lagi. Tapi sekarang perusahaan sedang menghadapi masalah yang sangat serius. Kita harus cepat-cepat bergegas. Baiklah, meskipun bukan untuk diriku sendiri, harus untuk si kakek itu, maksudku kakekku. Jiabao, akhirnya kutemukan kamu. Kenapa kamu memblokirku, Jiabao? Kenapa akhir-akhir ini tidak menghubungiku? Kamu tahu betapa aku merindukanmu. Jiabao, apa kamu marah padaku? Itu sebelumnya hanya ujian untukmu. Siapa sangka kamu begitu tidak teguh? Song Fei, bedakmu sudah mengotori jasku. Aduh, kamu jahat. Masa kamu bilang begitu padaku? Sudah, Jiabao.
Meskipun kamu tidak lulus ujian, tapi aku memaafkanmu. Asalkan kamu lebih baik padaku di kemudian hari, Song Feifei. Apa ada kesalahpahaman antara kita? Aku ingat waktu itu kamu bilang, aku bukan pacarmu dan selalu mengganggumu. Si Chen Yuchai itulah pacar resmimu, kan? Chen Yuchai itu sengaja kucari untuk membuatmu cemburu. Untuk membuktikan kamu benar-benar mencintaiku. Kamu tahu kan, kita sudah bersama 3 tahun. Itu waktu yang sangat berharga. Dan aku sudah tahu identitas aslimu. Kurasa kita lebih cocok. Tenang, Jia Bao. Aku akan tahan tekanan dari keluargamu yang kaya, selalu menemanimu dan mendukungmu. Sungguh tidak tahu malu. Kamu bilang siapa yang tidak tahu malu? Sepertinya kamu belum belajar dari kesalahan sebelumnya. Mau tidak mau aku mengajarimu di depan banyak orang. Jia Bao, lihat wanita ini. Dia bawahanmu, kan? Cepat, ajarilah dia untukku. Biar dia tahu siapa nyonya rumah di keluarga ini. Song Feifei. Kamu tidak sakit kepala, kan? Siapa bilang kamu nyonya rumah? Cara anjing pengejar ini tidak benar. Biasanya kalau aku melambaikan tangan, dia langsung datang. Tidak. Aku harus tambah bahan bakar. Wang Jiabao. Jangan berpikir aku wanita yang suka kemewahan. Dimanapun orang menikah, minta mas kawin itu wajar. Ibuku bilang, ini kali juga tidak banyak. Kamu keluarkan saja 3 villa. 1 Rolls Royce kalinan plus 1 miliar cash. Cash ya? Oh iya, dan 30% saham kamu. Aku akan menikah dengan kamu dengan megah. Song Feifei. Kamu dan ibumu minta memang tidak banyak. Masih tahu minta saham. Kamu pantas? Kamu belum tahu kan? Aku pacar resmi Wang Jiabao. Dilihat dari pendidikan, dari wajah, dari selera, mana yang kamu lebih baik dari aku? Aku sekretaris kakek Jiabao selama bertahun-tahun. Aku tahu grup dan keluarga Yu sangat jelas. Aku tahu kesukaan kakek. Aku tahu kakek suka makan apa. Aku juga tahu apa yang Jiabao butuhkan sekarang. Aku bisa ketemu dia kapanpun aku mau, ketemu dia kapanpun aku mau, kamu bisa. Jujur aku bilang, dari pertama ketemu Jiabao, aku sudah suka dia. Tidak seperti kamu, wanita rendah. Bukan seperti kamu ya, cewek kampungan. Aku ingatkan kamu. Aku adalah calon istri muda dari Nancheng Group, kamu berani berbuat kasar di wilayahku? Kamu pikir kamu akan mendapat hasil baik? Kalian. Wang Jiabao, ini belum selesai. Kamu akan menyesal. Kamu tadi? Nggak ada apa-apa. Aku hanya membalas budi kamu, jangan berpikir macam-macam ya. Baiklah. Ayo, aku traktir kamu makan. Terima kasih tadi membela aku. Wang Jiabao. Kamu juga anak orang kaya dengan aset ratusan juta. Aku kira kamu bisa traktir aku makan yang enak. Makan ini saja. Stik salad itu enak apa? Porsi kecil dan rasanya kurang. Kalau kamu tidak suka aku, hari ini aku ajak kamu hidup mewah, ayo. Aku hanya bercanda. Tempat seperti ini aku cukup suka. Aku suka suasana kehidupan di tempat kecil seperti ini. Ada rasa kekeluargaan, rasanya juga enak. Jadi kita adalah orang yang sejalan. Hari ini 2 pertarungan keras menghabiskan banyak tenaga. Sebentar ya, kita makan banyak. Saya rasa Dewan Direksi pasti akan menyulitkanmu di kemudian hari. Mereka tidak akan begitu mudah menyerah. Lagi pula, kekayaan ketua dewan ini siapapun yang melihatnya pasti akan tergoda. Apa ada keanehan di perusahaan belakangan ini? Atau ada sesuatu yang tidak stabil? Ada sih. Tapi bukan masalah yang terlalu besar. Hanya saja terlalu menyita tenaga. Sebelumnya, Pak Yukan karena alasan kesehatan, mengambil cuti panjang, urusan personalia perusahaan, manfaatkan ketidakhadiran Pak Yu, lalu memecat beberapa karyawan lama tingkat dasar. Dengan alasan pengeluaran yang berlebihan. Sebenarnya hanya untuk menempatkan orang kepercayaannya sendiri. Belakangan ini, informasi negatif tentang grup juga mulai beredar di internet, mengatakan, kami mengurangi tunjangan karyawan dan ada celah manajemen. Menyebabkan untuk beberapa waktu, banyak karyawan mengundurkan diri. Dilakukan oleh orang dalam dan pesaing. Sebenarnya sederhana, saya selalu berpikir karyawan tingkat dasar grup adalah fondasinya, stabilkan akarnya. Semuanya akan teratasi dengan sendirinya. Baik.
Sepertinya kamu punya beberapa ide baru, coba ceritakan. Bukan ide yang baru atau aneh, hanya ingin meningkatkan tunjangan karyawan tingkat dasar. Berbagai tunjangan harus ditingkatkan 10% dengan proporsi yang sama, sekaligus meningkatkan perhatian manusiawi terhadap keluarga karyawan. Sementara itu, semua manajemen harus memeriksa tunjangan dan perlakuan pengeluaran untuk rapat dan jamuan. Sebenarnya, grup Nanceng ini besar dan makmur, tidak kekurangan 1-2 hal ini, tapi ini akan membuat karyawan tingkat dasar merasa kesal, membuat manajemen merasa ini adalah aturan tidak tertulis. Sekarang kita harus punya patokan. Hal yang dilakukan juga harus teratur dan sesuai aturan. Meskipun umum, tapi saya sangat setuju. Ini juga adalah prinsip yang selalu dipegang ketua dewan. Lagi pula, karyawan adalah fondasi grup. Jadi, saat diterapkan pasti akan ada periode guncangan. Tapi saya yakin ini juga seperti menggetarkan gunung untuk menakuti harimau. Awalnya berniat baik, mengajakmu makan, tapi terus bertanya tentang masalah perusahaanmu. Hai, aku yang merusak suasana. Aku rasa cukup baik. Kamu bisa begitu cepat terjun ke pekerjaan, Yuzong tahu, pasti akan sangat senang. Memang pantas sebagai keturunan Dong Shizang, sekarang sudah sedikit memiliki gaya Dong Shizang. Ada masalah pribadi. Tidak tahu apakah harus dikatakan atau tidak. Katakanlah. Sudah lama mengenalmu, selalu melihatmu sendirian. Apakah kamu punya pacar? Tidak, juga, tidak ada waktu untuk pacaran. Untuk berterima kasih pada Yuzong, sejak masuk perusahaan, aku terus bekerja keras. Tapi ini juga bukan salah Yuzong Dong Shizang, kasihan aku sendirian. Dia memperkenalkan banyak pacar untukku, tapi aku menolaknya semua. Mengapa mendengar Shen Yue masih single, aku malah sedikit senang diam-diam. Apa maksudmu menanyakan ini padaku? Tidak. Aku hanya penasaran, begitu cantik, dan begitu hebat, masih single. Oh ya Jiabao, aku lupa bertanya padamu, kamu mau pulang kemana? Kamu tidak tinggal di rumah Dong Shizang? Oh? Tidak, belum terbiasa. Kamar yang dia berikan padaku, besar dan luas, selalu merasa ada orang bersembunyi di dalamnya. Aku sudah bilang pada Yudong, aku pulang dulu ke sarangku, yang jelek itu. Shen Yue, sudah terlambat, kamu pulang dulu saja, aku pulang sendiri saja. Bagaimana kalau kita jalan bersama sebentar? Lagi pula tidak ada urusan, anggap saja untuk refreshing, sebentar lagi aku suruh supir menjemputku. Baik, ayo pergi. Wang Jiabao, jangan lari. Gao Yufen, kok bisa kamu? Wang Jiabao, kamu tidak boleh kabur. Baru berapa hari ini, tante ini tiba-tiba jadi Gao Yufen? Wang Jiabao, kamu tidak boleh pergi. Apa gara-gara perempuan murahan ini, lalu membuat Fei-Feiku menangis dan mogok makan berhari-hari di rumah? Sekarang kamu sudah punya yang baru, langsung mau melupakan orang lama, ya? Gao Yufen, bicara yang sopan, kalau tidak, aku laporkan kamu untuk fitnah. Kamu malah mau mengancamku dengan hukum? Kamu pikir aku takut? Aku kasih tahu, kalau hari ini aku tidak puas, tidak ada yang boleh pergi. Gao Yufen, aku kasih tahu. Dulu kamu yang bilang aku miskin dan kumuh, bilang aku tidak mampu bayar mas kawin keluarga kalian, bilang aku tidak pantas dengan Song Fei-Fei. Kamu juga yang mengenalkan orang kaya pada Song Fei-Fei. Main belakang di balikku, kamu pikir aku tidak tahu? Itu kan anakku. Sudah ku besarkan sampai sebesar ini, apa salahnya aku minta beberapa uang? Aku juga ingin anak perempuanku menikah dengan keluarga yang lebih baik. Aku malah mau tanya kamu, Wang Jiabao, sudah menyanyiakan anakku bertahun-tahun, sekarang mau tidak mengaku. Jangan harap. Jangan bicara seenaknya. Kamu yang membesarkan Song Fei-Fei selama ini, atau selama ini Song Fei-Fei yang terus membayar utangmu, kalian berdua ibu dan anak adalah sepasang vampir, aku peringatkan, jangan halangi kami lagi. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Aduh. Semuanya, lihat nih. Anak muda dari Nanceng Group ini, anak rumput yang sukses, dia sudah punya yang baru, langsung buang istri lamanya, dia si pria tak punya hati ini, aduh. Gao Yufen, kamu ini maksudnya apa sih? Maksud apa? Fei-Fei kami sudah bersama Wang Jiabao selama 3 tahun. Kamu pikir dia cuma ikut-ikutan saja? Aku kasih tahu, masa muda dan kehormatan seorang gadis.
Kamu pikir bisa diberikan begitu saja? Kamu bilang saja, apa sebenarnya maumu? Bagaimana caranya supaya kamu bisa melepaskan Wang Jiabao? Wang Jiabao harus menikahi Fei Fei kami. Tidak mungkin, lupakan saja. Hah, sudah kuduga kamu tidak mau. Baiklah, kita berdua harus saling mengalah. Aku tidak akan terus mengganggumu. Tapi kamu harus ganti rugi batin untuk Fei Fei kami. Baik, Ganti rugi batin. Berapa yang kamu mau? Tidak banyak, 10 juta. oh, Iya, betul. Ditambah villa di kota itu. Setiap tahun juga harus kasih aku uang jajan 5 juta. Karena kamu, Fei Fei kami jadi tidak bisa menikah dengan keluarga kaya. Aku jadi sesak nafas, aku sakit, aku harus berobat. Ini tidak banyak, kan? Hah, memang tidak banyak. Kalau kami tidak mau memberi, Tidak mau, tidak mau. Aku akan ke depan kantor grupmu setiap hari, teriak-teriak nama Wang Jiabao. Wang Jiabao. Ibumu cuma gadis miskin? Mana mungkin bisa mendekati anak muda grup Nancheng? Pasti ada cerita di balik ini. Aku harus karang-karang ceritanya. aku peringatkan kau, Gao Yufen. Jangan keterlaluan. Aku peringatkan kamu, Gao Yufen. Jangan keterlaluan. Gao Yufen, aku beritahu kamu setiap kata dan tindakanmu barusan. Semuanya sudah aku rekam. Video ini bisa membuktikan kamu mengancam Wang Jiabao, bahkan menyebarkan fitnah. Ini sudah termasuk pemerasan. Aku akan minta pengacara menyerahkan bukti ke pihak berwenang. Kamu tunggu saja menghadapi hukuman hukum. Bu cepat pulang, ada masalah. Chen Yuchai entah dapat info dari mana. Tahu kita menipunya. Mengancam mau balas dendam sama kita. Dan para debt kolektormu tiba-tiba datang ke tempat kita. Tempat ini tidak bisa ditinggali lagi. Cepat pulang ya. Kalian berani ya? Kalian tunggu saja. Tunggu saja. Kamu yang lakukan? Kok kamu tahu? Aku tidak pernah bertempur tanpa persiapan. Jaringan hubunganmu. Sudah sejak sebelum bertemu dengan direktur utama, sudah aku selidiki semuanya. Ibu dan anak ini memang pantas menerima hukumannya. Kira-kira sebentar lagi Chen Yuchai sudah sampai di depan rumah mereka. Tidak pernah bertempur tanpa persiapan? Bagus, anak panah sudah dibusur, tunggu saja besok. Sejak bergabung dengan grup perusahaan, aku selalu mengikuti ajaran mantan direktur utama, mulai dari hal-hal kecil, memperhatikan karyawan tingkat bawah. Setelah aku dan sekretaris, Shen menyelidiki beberapa waktu, aku menemukan hal yang aneh. Kenapa banyak karyawan lama di grup perusahaan bertahun-tahun di PHK? Diganti banyak wajah baru. Kesejahteraan karyawan tingkat bawah terus dikurangi, sementara penggantian biaya beberapa anggota dewan direksi malah berlipat ganda. Ada hal seperti itu? Selama direktur utama cuti, beberapa perusahaan yang masuk daftar hitam kita dibebaskan tanpa prosedur yang sesuai. Sepertinya tidak perlu aku jelaskan lagi. Direktur utama juga pasti sudah tahu. Hari ini kami bawa bukti-bukti ini bukan untuk menyalahkan siapapun, justru aku ingin mengatakan, kesehatan mantan direktur utama sudah membaik. Masih bisa memimpin grup ini, dan masih banyak yang harus aku pelajari dari kalian semua. Dan aku akan mengawasi kalian semua dari posisiku yang seharusnya. Jiabao, hebat. Sungguh luar biasa. Kamu lihat nggak wajah beberapa rubah tua itu? Wajah mereka sampai menghijau. Kakek, soal ini, apa kakek sudah tahu dari dulu? Ah, memang cucuku. Punya kebijaksanaan besar. Terhadap grup sebesar Nancheng Group kita ini, mana mungkin tidak ada sedikit pun cacat? Segala sesuatu harus mengikuti logika, tapi juga harus mempertimbangkan perasaan. Orang-orang di dewan direksi bisa beroperasi diam-diam, tapi kita tidak boleh bertindak terlalu kejam. Jadi, kakek ingin lihat bagaimana kamu menanganinya. Juga ingin meminjam tanganmu untuk bersihkan sampai ke akar-akarnya. Kakek, kali ini berkat Shen Yue. Kalau bukan karena Shen Yue, aku tidak mungkin bisa cepat beradaptasi seperti ini. Ah, kakek, Shen Yue sudah bertahun-tahun di samping kakek, sangat berbakti pada kakek. Jiabao, jangan lanjutkan.
Kebaikan ketua pada saya adalah kewajiban saya. Beberapa waktu lalu aku dengar orang bilang, kalian di gedung grup bergandengan tangan, cukup mesra ya. Tidak. Salah sangka, ketua. Tidak. Bisa dimengerti, anak muda, sepertinya aku belum pernah muda dulu. Cucu, kamu tahu nggak, beberapa tahun ini kakek sudah perkenalkan banyak pacar untuk Shen Yue. Dia tidak satu pun yang suka. Kamu cukup beruntung ya, nak. Hari ini, cuaca cerah dan segar, kakek bisa keluar jalan-jalan sebentar, cucu. Ketua. Wang Jiabao, kamu ngapain? Lepaskan. Lepaskan, kecuali kamu mengundurkan diri dari kakek. Sekarang kakek sudah punya aku, tapi aku butuh kamu. Jadi sekretarisku saja, seumur hidup. Semua senang. Bisa pensiun.